berbicara serius. Bukan, saya ingin bilang bahwa hati-hati ngetik ya. Hati-hati ngetik. Mbaknya itu namanya Sri nggak bisa buat KTP. Ngetawain kamu ya, karena dia orang miskin ya. Kamu mau ngetawain orang Medan tadi yang miskin ya? Bangga kamu. Seneng kamu kalau ada orang saudaramu sendiri nggak punya KTP, terus kamu ngetawain dia. Seneng kamu ya Mbak ya? Mau menghina saya kamu? Hah? Saudaramu saat ini tidak memiliki KTP. Seneng banget kamu menghinanya kayak gitu. Saya ada uang takziah nih, kamu mau nggak? Minta nomor rekening kamu, tak kirimin kamu. Hah? Saya kasih uang. Nggak bahagia ya? Kamu tetangga saya ya? Kamu tetangga saya di Sumberjo ya? Di Ambulu ya? Sakit hati ya? Suamimu tahu tak tompai ta? Bapakmu tahu tak keloni ta? Hah? Sakit sama saya. Ini saudaramu di Medan, orang kurang mampu, nggak punya KTP atas nama Sri. Kamu ketawain gitu? Nggak kayak gitu konsepnya. Kok kayak lain kamu ya? Bojomu tak tompai ta? Bojomu tahu tak tompai ta? Kok kamu ngomongnya agak lain gitu? Saya paling gak suka sama orang yang lagi sakit hati, gak punya uang, lagi miskin, diketawain. Kenapa? Namanya Sri jelek ya? Ibu itu namanya jelek ya? Kamu panggil dia jeng-jeng-jeng itu apa? Dia orang Medan. Kamu panggil dia Eda, bukan Jeng. Dia bukan Kanjeng. Dia orang miskin. Kamu kerja di Hong Kong, sudah bahagia. Hati-hati loh. Apes nggak ada dalam kalender loh. Saya nggak nyentuh suamimu. Coba TikTokmu bukaan, jangan di privat. Tak tompai ta bojomu? Ini orang lagi nggak punya Mbak. Buat makan nggak ada, menantunya disiksa di Kamboja. Kok malah dibuat guyonan sih? Halo Mas, Mas Uya. Oh nggak ada kenalan gitu Mas? Oh bukan dari atas gitu, nggak bisa turun ke bawah gitu Mas? Oh kalau kasus kayak gini diangkat bisa nggak Mas? Soalnya kan ini orang-orang nggak punya sakit, mau ke dokter nggak ada BPJS dong pastinya. Inilah yang ingin saya. Enggak jadi Pak. Nggak bisa. Apapun nggak punya dia, karena dulunya dia kan sudah jauh dari keluarganya gitu loh. Tapi anaknya punya kakak. Iya, sepele banget gitu loh. Siap, paham. Iya, posisinya sakit, nggak punya KTP dan anak mantunya itu ada di Kamboja.
Bukan, anaknya itu diatasnamakan orang lain, Bang. Jadi dia sendiri ini. Makanya dia, ya. Nanti tak tanyakan, nanti saya mungkin minta tolong. Nanti saya cek dulu, cross check dulu, Mas. Ya. Siap. Oke, siap, nanti saya akan tanyakan itu. Nanti kalau seperti apa saya tanya Mas Uya lagi. Oke, siap. Nanti saya minta bantuan Mas Uya. Kalau saya sudah nyampe di RT/RW nggak bisa, saya sampaikan Mas Uya. Oke, siap. Nanti datanya apa? Betul. Oke. Baru selesai syuting nih, Mas. Gimana? Belum ada kabar. Ini kemungkinan besar ini yang itu ada sesuatu yang lebih lucu lagi, Mas. Tentang Pak Romi itu sama Martin itu. Ya itu yang nggak pakai baju itu, korbannya itu ngejar terus itu. Korbannya nenek-nenek sampai main di atas ranjang itu pakai fotonya Pak polisi itu. Yang namanya Sahir itu, yang dari Subang itu, Bang. Itu yang lebih lucu, sampai marah itu Pak polisinya. Yowes, nanti tak infokan Mas Uya. Oke, thank you. Oke, bye. Ya, saya minta bantuan Mas Uya ya. Langsung ditelepon tengah malam. Saya itu berterima kasih sekali sama Mas Uya ya. Supportnya itu total ke saya. Jadi tengah malam kan, ini jam 11, hampir jam 11 lebih ya. Jadi kalau saya telepon Mas Uya itu pasti diangkat. Dan kapanpun saya datang ke rumahnya Mas Uya itu, saya bisa datang gitu. Ini orang misinya memang membantu gitu loh. Jadi ya seneng aja ya. Terima kasih sekali ya. Jadi sama-sama berdoa agar bisa membantu Ibu Sri tadi ya. Bantu doa aja deh, nanti saya yang eksekusi. Saya bantu doa saja, semoga ada jalan ya. Mungkin bisa inbox atau seperti apa teman-teman. Ini spotnya, terima kasih sekali ya. Terus saya sangat berterima kasih sekali. Dan yang dari tadi itu mbaknya itu yang manggil Jengsri itu, kemana dia, nggak ada lagi ya. Mbak, saya tidak ada masalah dengan kamu, dan saya tidak pernah ngambil suamimu. Saya juga tidak mengganggu rumah tanggamu. Saya juga tidak pernah menyentuh keluargamu. Jika saya bersalah padamu, saya secara pribadi minta maaf sama kamu. Saya secara pribadi meminta maaf atas kamu kalau saya ada kesalahan sama kamu. Dan saya tidak tahu nih kalau saya pernah menyakiti kamu, atau saya pernah membentak kamu atau melukai kamu. Saya minta maaf ya. Tapi percayalah, saya hanya ingin membantu orang. Jika kamu tidak bisa membantu orang lain, izinkan saya membantu orang. Ya. Cukup kamu menghina saya, cukup kamu mengkritik saya, ya. Saya minta maaf ya Mbak ya. Tapi saya jujur, saya tidak pernah nompaki bojomu. Saya tahu kok, saya ngelihat komen-komen kamu di TikTok yang lain itu, kamu agak lain sama saya. Kamu benci sekali sama saya. Kamu tahu siapa saya. Kamu umbar semuanya tentang saya di luar sana. Saya tahu. Tapi saya tidak pernah malu mengakui siapa saya. Saya orang miskin. Tapi hari ini saya sukses, saya ingin membantu orang-orang miskin. Karena penjahat dan pembela kebenaran, hero, itu ada dua.
penjahat dan orang baik itu dua. Mereka itu sama-sama tersakiti. Satu, penjahat, dia disakitin, dia mengatakan dia harus balas dendam dan semua orang harus merasakan sakitnya dia. Ya. Tapi orang baik, dia merasakan sakit itu sama sakit, tapi dia berkata pada dirinya, saya tidak ingin orang lain merasakan sakit itu. Ya. Jadi buat mbaknya, saya tahu kok. Kamu nyepil saya di mana-mana. Kamu membenci saya segitunya. Saya tahu. Saya tahu, nggak apa-apa. Saya tahu kok. Jadi nggak apa-apa. Jadi hater saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya akan bantu doa agar kamu selalu sukses, keluargamu, rumah tanggamu bahagia, anak cucumu bahagia. Saya nggak marah, kamu menghina saya, memaki-maki saya, mengobrak-ngabrik nama saya, nggak apa-apa. Saya ikhlas. Ngerti nggak? Saya seneng kok. Artinya adalah konten saya ini tidak palsu. Bener nggak sih? Konten ini real, ada orang seperti kamu. Saya nggak merasa diejek ya dengan panggilan Jeng itu, enggak sih, enggak. Saya lebih baik panggil nama, karena nama Jeng itu nama ningrat orang-orang kaya. Saya nggak pantas. Saya nggak marah kok. Saya nggak marah kok. Saya nggak marah. Saya nggak marah kok. Cuman masalahnya kita lagi bahas Bu Sri yang nggak punya KTP. Terus apa hubungannya sama dia nggak punya KTP? Jadi saya lagi membahas Bu Sri yang nggak punya KTP. Jadi nggak ada hubungannya dengan panggilan Jeng. Ya, saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Karena bagi saya, kamu menghina saya. Saya lihat loh komen-komen kamu di TikTok orang itu yang menghina-hina saya. Itu saya lihat kok. Bener gak sih? Jadi saya nggak apa, saya nggak marah. Cuman orang ini orang nggak punya KTP, nggak punya apa-apa. Terus kamu katanya di Hong Kong juga lama nggak pulang, hah? Terus kamu nggak pulang, nggak punya KTP, masalahnya sama saya apa?